Nama Majapahit dipilih Raden Wijaya ketika masyarakat Madura dan Raden Wijaya membuka lahan di Desa Tarik untuk membangun sebuah kerajaan. Pada saat itu ditemukanlah buah maja yang rasanya pahit. Maka pada saat itu pula lah Raden Wijaya memberi nama kerajaannya yang akan berdiri itu menjadi Kerajaan Majapahit. Setelah Kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya, Raden Wijaya pun memiliki patih yang bernama Ranggalawe dan Lembusora. Diceritakan Raden Wijaya bersama patinya sedang berada di ruang kerajaan. Wahai patiku, berjanjilah kalian pada setia padaku. Apakah kalian mengerti? Siap, Baginda, kami mengerti. Usai mengobrol di ruang kerajaan, ternyata Ranggalawe dan Lembusora merencanakan sebuah pemberontakan untuk merebut tahta kerajaan dari Raden Wijaya. Temanku, aku tidak puas dengan kedudukan yang sekarang. Benar, aku juga. Aku udah siap untuk menghancurkan kerajaan ini. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan, mereka pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Raden Wijaya, kenapa kamu memberikan kedudukan seperti ini? Kau memang tak adil. Apa? Kalian yang mengaku seperti itu. Yang membangun kerajaan ini bukan kalian. Akhirnya pertarungan pun tak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal. Dan untuk menghormati Raden Wijaya dibuatlah patung dalam bentuk Dewa Wisnu dan Siwa. Setelah Raden Wijaya meninggal, Permaisuri Tribuaniswari melaksanakan pesan Raden Wijaya ketika masih hidup, yaitu untuk mengangkat Jayanegara menjadi raja. Maka diselenggarakanlah acara pemberian kekuasaan kepada Jayanegara di depan kerajaan yang penuh dengan rakyat yang ramai. Jayanegara, kemarilah dan tunduklah, nak. Baik, Ibunda. Anakku, sekarang kerajaan kita membutuhkan seorang pemimpin. Karena kau adalah putra mahkota. Ibunda mewakili ayahmu untuk menjadikan kau sebagai penggantinya, yaitu seorang pemimpin. Maksud Ibunda, Ananda diangkat menjadi raja. Iya, nak. Baik, Ibunda. Ananda akan terima semua beban dan tanggung jawab di kerajaan Majapahit ini. Ananda siap menjadi raja. Maka Jayanegara pun menjadi raja, menggantikan ayahnya Jayanegara. Saat masa awal pemerintahan Jayanegara, ia mulai dihasut oleh Mahapatinya yang licik. Baginda. Ya, ada apa Mahapati? Kerajaan semakin gawat. Banyak orang yang ingin mengkhianatimu. Apa? Sekarang cepat kau bereskan. Ya, Baginda. Dengan berjalannya waktu, terdengarlah kabar kalau semua keluarga Nambi dan pendukungnya mati dibunuh oleh Mahapati. Dan Mahapati pun terus menghasut Jayanegara. Akhirnya Jayanegara memutuskan untuk menghukum mati Mahapati tersebut. Dasar kau licik, Mahapati. Kau telah menghasutku demi mendapatkan kerajaan ini. Maafkan nama, Baginda. Setelah Mahapati tersebut dihukum mati, kondisi kerajaan mulai normal. Namun dengan berjalannya waktu, pemberontakan terus terjadi seperti pemberontakan Kuti yang cukup berbahaya. Berkat pimpinan Bayangkari Gajah Mada, maka Kuti dan kawannya dapat dilenyapkan dan pada saat itu pula Gajah Mada diangkat menjadi Pati Kahuripan dan tak lama kemudian ia diangkat menjadi Pati Kediri. Semestinya Jayanegara memerintah, namun tidak disangka Jayanegara bermain intrik dengan istri seorang tabib yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jayanegara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya pada malam saat semua telah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jayanegara. Hai Tanca, ada apa gerangan kau tiba-tiba memasuki kamar? Tak usah berpura-pura, aku telah mengetahui keburukanmu. Kau berselingkuh dengan istriku. Hah? Kau sudah tahu dengan hal itu? Maafkan aku telah membohongimu. Aku tidak bisa memaafkanmu, Jayanegara. Sekarang bersiaplah untuk mati. Setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, Jayanegara digantikan oleh sepupunya Tribuanuntungadewi Jayawardhana. Ia dibantu oleh suaminya Kertawardhana untuk menjalankan roda pemerintahan. Di pada masa pemerintahannya, meletus pemberontakan di Saring tahun 1331, akan tetapi pemberontakan itu berhasil ditumpas oleh Gajah Mada. Gajah Mada telah banyak membantu kita dalam mengalahkan para pemberontak. Menurut Kakanda, akan lebih baik jika Anda mengangkat Gajah Mada menjadi Pati Mangkubumu pada upacara pelantikan. Iya, Kakanda. Dinda akan mengangkat Gajah Mada menjadi Pati Mangkubumi Kerajaan Majapahit. Semoga saja Gajah Mada mempunyai tujuan yang sama dengan kita, yaitu menyatukan
Nusantara. Iya Kakanda, tentu saja. Gajah Mada, setelah berhasil membantuku dalam pemberontakan di Sarif dan Putih, aku sangat berterima kasih karena pengabdianmu aku mengangkatmu menjadi patih Mangkubumi, kerajaan Majapahit. Apakah kau memberiku gelar tersebut? Tentu saja engkau pantas mendapatkan sebagai buah dari pengabdianmu. Terima kasih Baginda telah memberiku gelar tersebut. Lamun luas kalah Nusantara isum amakti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seram, ring Sunda, ring Palembang, ring Temasik, samana sun amakti palapa. Setelah Gajah Mada mengucapkan janjinya, langkah pertama yang dilakukannya adalah dengan menundukkan Bali pada tahun 1343 dan dilanjutkan menaklukkan seluruh wilayah Nusantara pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Gajah Mada, kau memang patih yang sangat hebat. Kau dapat menaklukkan Nusantara dengan sumpah palapahmu. Terima kasih Baginda, tanpa bantuanmu aku tidak bisa memperoleh semua ini. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk terjadi peristiwa Bubat. Peristiwa ini terjadi di ibu kota Majapahit, tepatnya di sebuah lapangan luas. Awalnya adalah sebuah tipu muslihat Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Pajajaran. Gajah Mada telah berhasil mendatangkan Raja Sunda, Sri Baduga Maharaja dan putrinya Dyah Pitaloka. Maaf patiku, kukira usiaku sudah cukup dewasa. Melihat putri Sri Baduga Maharaja, aku akan meminangnya. Ini akan menjadi hubungan erat antara kerajaan kita dengan kerajaan Sunda Pajajaran. Tidak Baginda, hamba akan melakukan perjodohan Baginda dan dengan Pitaloka. Namun kita akan gunakan perjodohan ini sebagai tipu muslihat agar kerajaan Pajajaran mau mengakui kedaulatan kita. Bagaimana, apakah Baginda setuju? Baiklah Mapatiku, akan aku serahkan urusan ini kepadamu. Hai kau Sri Baduga, rajaku Hayam Wuruk ingin meminang putrimu, tetapi kau harus mengakui kedaulatan Majapahit. Apakah kau setuju? Aku tidak setuju, aku tidak mau putriku menjadi pemenang politikmu. Jika tidak mau prajuritmu gugur dan terjadi peperangan, lebih baik kau menerima tawaran ini. Tidak, aku tidak mau. Jika itu maumu, maka akan terjadi peperangan besar di kerajaan ini. Lebih baik kau terima penawaran itu. Aku tetap tidak mau, aku tidak sudi menjadi permaisuri kerajaanmu. Jangan anakku, ibu tidak ingin kau mati. Terimalah perjodohan ini. Tidak ibu, maafkan aku. Sri Baduga tidak dapat menghalang keinginan putrinya, dan Dyah Pitaloka pun mati. Terjadilah sebuah peperangan besar yang melibatkan dua kerajaan tersebut yang dikenal dengan peristiwa Bubat. Setelah peristiwa Bubat, Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya karena usia lanjut. Patiku, terima kasih kau telah berjuang demi kerajaan. Jasamu pasti akan dikenang oleh sejarah. Walaupun kau tidak akan menjadi patihku lagi, Saya akan selalu berjuang demi kerajaan ini Baginda. mengapa kekuasaanku semakin hari semakin menghilang? Karena kematian Gajah Mada dan ibunya Tribona Tunggadewi, Hayam Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi gunjang-ganjing. Persaingan dan intrik politik diantaranya keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Ketika mendengar ayahnya meninggal, maka putra Hayam Wuruk dari seorang selir yang bernama Wirabumi pun sempat memikirkan keinginannya menjadi raja. Akan tetapi yang berhak menjadi seorang raja untuk menggantikan Hayam Wuruk adalah putri Hayam Wuruk dari seorang permaisuri yang bernama Kusuma Wardani. Wardani, kau itu lebih pantas menjadi raja, bukan suamimu itu. Ketika bukan maksudku tidak mau menjadi raja, aku tidak bisa memimpin kerajaan ini. Apa kau tidak siap? Kau bisa menjadi raja jika aku mau, karena kau punya hak, bukan suamimu. Apa bangga sekali kau mengatakan itu? Aku yakin bahwa kerajaan di tanganmu bakal runtuh. Wikrawardhana pun memerintah kerajaan Majapahit. Tetapi pada tahun 1400 Masehi, Kusuma Wardani wafat. Sementara Wikrawardhana mempunyai maksud untuk menjadi biksu. Kemudian tidak beberapa lama Wikrawardhana pun menyerahkan kekuasaannya pada Suhita anaknya. Dan kemarahan Wirabumi semakin tak terbendung mendengar hal itu. Dan akhirnya terjadilah peperangan di antara Wirabumi dan Wikrawardhana yang disebut Perang Parektek.
yang mengakibatkan terbunuhnya Wirabumi dan secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Islam Demak pimpinan Raden Patah yang menyebabkan runtuhnya Majapahit. Framelands Audio Visual